Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja, gue selalu mendoakan kalian selalu sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga dimanapun Anda berada. Di episode kali ini senang banget nih rasanya. Saya terakhir ketemu beliau ini di 2014. Udah lama banget sumpah gak ketemu dengan beliau. Beliau banyak gue bilang adalah banyak menginspirasi gue dalam artian beliau banyak menginspirasi untuk lebih ke banyak pekerjaan yang beliau menginspirasi lah, intinya seperti itu. Tapi hari ini gue akan banyak membahas kenapa sih beliau sekarang menjadi brand partnership di salah satu kitabisa.com, dan beliau juga pernah menjadi bagian di Maxima. Beliau juga pernah menjadi bagian di Provokasi, Academy Trainer, dan masih banyak lagi yang pernah beliau kerjakan selama ini. Dan akhirnya gue dipertemukan kembali melalui via udara dengan kakak gue yang luar biasa, kakak Weni Febriani. Halo kakak, assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fajar. Ya Allah, udah sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh. Karena gue ini udah lama manggilnya Teteh, jadi gue manggilnya Teteh aja deh. Itu opening kakaknya, opening doang. Jadi gue manggilnya Teteh aja deh. Nggak apa-apa tuh. Siap, aman. Ini gue sesi sharing ya. Jadi gue manggil logo gue tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, kan bebas. Oke. Siap. Gila ya, terakhir ketemu lu tuh 2014 teh. Sumpah udah lama banget. Udah lama banget sih. Kayaknya lo masih sebelum di suatu institusi itu, masih terus kita ketemuan ya kayaknya ya. Masih kuliah. Gila. Jadi gue masih kuliah ya Allah. Gue masih lucu-lucu gitu. Iya. Jadi Fajar itu adalah salah satu sepupunya temen gue di IPB lah ya gitu ya. Terus tiba-tiba ketemu lah, nggak ngerti gimana caranya kok jadi matching juga nih sama ponakan sama sepupunya gitu. Jadinya sering interaksi ya, Bo, kita. Dan circle-nya yang nggak jauh-jauh pertemanannya ketemu ini lagi, ketemu ini lagi gitu. Bener-bener banget. Jadi muter-muter aja sebenarnya ya. Tapi siapa sih yang nggak kenal seorang Weni Febriani yang udah melalu lalang di dunia di dunia trainer, kemudian academy trainer, dan beliau pernah menjadi bagian dari Maxima dan juga sekarang menjadi bagian di kitabisa.com. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu teh, aktivitas lo udah hampir nih 5 menuju 6 bulan di kala pandemi COVID-19. Apakah lu termasuk orang yang kerja WFH ataupun lu lebih banyak sudah masuk ke kantor? Dan ada nggak sih hal gue bilang adalah hal positif atau hal yang mungkin menjadi pembelajaran lu di kala pandemi ini yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman Ruang Cerita dimanapun mereka sekarang lagi dengar? Gue nyapanya teman-teman Ruang Cerita ya berarti. Boleh. Jadi thank you banget bro. Sebenarnya gue happy banget sih karena lo invite gue di sini tuh karena memang sekaligus udah lama kita nggak silaturahmi juga. Dan gue juga memang nggak bisa kemana-mana lagi. Basically kan gue orangnya emang happy ketemu orang banyak ya. Tapi pada saat COVID sekarang kan akhirnya kita mesti harus perlu ngikutin protokol dari pemerintah lah kayak gitu. Yeah. Nah so far memang sejak COVID started masuk ke Indonesia ini memang di kantor kita itu di kitabisa.com udah state akan WFH kayak gitu kan. Dan kita udah lama tuh diwanti-wanti untuk siap-siap WFH. Jadi mulai dari akhir Maret itu pas pokoknya ketok palu pemerintah DKI bilang oke, kita semua PSBB bla 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 gitu-gitulah gitu. Itu udah mulai WFH. Jadi semua karyawan tuh udah dikasih tahu bahwa kita nggak usah ke kantor, kita stay di rumah, tapi please keep connected. Kemudian kita juga ada dikasih fasilitas beberapa lah untuk tetap standby di rumah gitu kan. Nah terus sepanjang
itu kan kita tuh nggak tahu sampai kapan ya COVID bener. Jadi akhirnya abis itu ya udah bro 2 minggu WFH. Abis itu pengumuman lagi kan, akhirnya nyambung lagi 2 minggu WFH. Terus nyambung lagi dan ada suatu saat pada masa transisi kita diperbolehkan ke kantor, tapi hanya untuk divisi-divisi yang memang perlu ke kantor. Nah, to be honest, divisi gua kan ada head gua namanya Mbak Tara. Kita gimana nih? Bagaimana enaknya bla bla bla. Ya namanya anak brand partnership, kalau ke kantor tuh kayak percuma gitu. Jadi ya udah. Cuma formalitas doang ya. Iya, kalaupun sehari-hari kita nggak ada COVID pun, itu anak brand tuh bisa dihitung jari ada di kantor. Iya benar. Dia adanya di hari Senin dan hari Jumat. Bener. Ya ketemu orang, terus banyak misalnya presentasi ataupun mingle sama orang kan, karena memang kerjaan kita kan kayak gitu. Nah pada saat WFH ada statement kita mesti ke kantor, untuk divisi kita tuh nggak ke kantor, jadi kita tetap WFH. So to be honest, gue dari awal COVID sampai sekarang itu masih WFH gitu. Nah, yang menarik gitu, jadi gue nggak kemana-mana itu kalau misalnya memang urgent, misalnya kayak kita mesti ke ATM atau mesti ke bank atau kemana-mana kayak gitu kan. Nah kalau gue sebenarnya yang gue dapat banget nih dari WFH itu, yang pertama gue tuh akhirnya bisa mengenal diri gue sendiri gitu. Maksudnya gini, mengenal diri gue tuh kayak gini, oh ternyata pola yang efektif nih buat gue adalah seperti ini. Jadi misalnya nih ya, 24 hours 7 days yang gue halu kemana-mana, misalnya ketemu orang di kafe dan segala macam gitu-gitu, sebenarnya lo tuh bisa efektif dengan memanfaatkan waktu lo tuh untuk meeting cuma sejam sebenarnya, misalnya gitu ya. Atau lo gak perlu basa-basi atau speak Nabila ya di luar sana berjam-jam gitu kan, tapi sebenarnya lo bisa get the point gitu. Bener. Ya, jadi itu memang positifnya memang lebih efektif yang pertama. Yang kedua, kita bisa kenal diri kita sendiri. Terus gimana kita polanya tuh, pola kita belajar atau pola kita kerja tuh kayak gimana. Nah yang ketiga, gue merasa pada saat WFH ini, jadi gue tuh banyak memunculkan keahlian-keahlian baru, Bo. Apa tuh kalian silat gitu? Ya misalnya nih, coba silat, Bo. Jadi misalnya nih, pada saat WFH, lo tuh ternyata punya kemampuan untuk berbicara loh, dan lo akhirnya bisa punya podcast, walaupun lo podcastnya ala-ala nggak jelas juga sih. Tapi maksud gue, itu ternyata lo punya potensi itu yang selama ini lo nggak lo tahu ya kayak kayak lo sekarang mungkin punya ruang cerita, memang lo memang vokalis ya dari dulu, tapi maksud gue mungkin jangan-jangan itu baru kayak oke, gue bikin podcast nih sekarang karena memang ada kesempatannya gitu. Jadi lo sebenarnya punya banyak waktu luang banget pada saat WFH ini, dan lo bisa memaksimalkan atau mengoptimalisasi potensi lo gitu pada saat WFH ini. Nah yang terakhir mungkin menurut gue yang pada saat WFH ini lo jadi merasa, aduh ini penting banget ya gue silaturahmi nih ternyata. Jadi silaturahmi lo juga akan lo switch dengan misalnya colek-colek WA, upload Instagram, DM orang segala macam. Jadi itu kayak lebih efektif dengan reach out banyak orang sih gitu. Nah itu sih yang gue dapet ya pada saat WFH ini. Kemudian kalau sadness-nya udah pasti sadness ya, karena apa? Pertama gue nggak bisa ketemu orang gitu, karena gue tuh sebenarnya anak ekstrovert yang dia dapat energi tuh dari ketemu orang kan, gitu kan. Bener. Kalau nggak ketemu orang tuh rasanya gimana gitu kan? Iya, kayaknya tuh kita, aduh sepi-sepi aja nih ya, nggak ada apa-apa nih hidup gue bisa gitu. Terus kalau sekarang akhirnya gue men-switch-nya dengan seperti ini nih. Jadi misalnya gue, Kak bisa Zoom nggak? Wen, lu bisa Zoom nggak? Bla bla bla. Ya udah, kita ngobrol tapi melalui media kayak gini. Jadi kita tuh kayak dapat energi juga, tapi memang ada medianya kayak gitu. Yang kedua pasti gue nggak bisa pulang ke rumah ya, karena kan gue home base-nya sebenarnya di Palembang kan. Jadi banyak kegiatan, banyak event-event nasional yang H-1 kita sudah pulang dan ada di bandara. Tapi ternyata kita tidak bisa gitu ya. Wah itu benar-benar bro, kalau lo ya mungkin karena gue udah terbiasa di Bogor, di IPB gue jarang balik juga, tapi sebenarnya jadi momen-momen yang spesial untuk sama-sama keluarga itu jadi berkurang kayak gitu sih. Itu aja sih, karena gue jauh dari home base kan gitu. Nah yang ketiga ya jadi parnoan pastinya. Jadi karena lo terbiasa WFH,
Bener. Lo tau gak sih kalau mau keluar tuh udah kayak perang. Udah pakai face shield, udah pakai apa, terus inilah mesti hand sanitizer gitu-gitu kan. Terus starter kitnya banyak ya? Jaket. Kenapa? Starter kitnya banyak banget ya? Iya, banyak banget. Udah kalau misalnya kita mau pakai baju apa segala macam harus pakai jaket kayak gini, jadi biar nanti gampang dilepasnya kayak gitu lah, intinya kayak gitu. Ya so far itu sih bro. Jadi gue rasa sama sih sama teman-teman yang lain juga. Cuma karena gue beruntungnya karena gue ada di industri startup, di industri digital. Jadi gue alhamdulillahnya lebih apa ya, lebih terarah lah ya kalau WFH-nya gitu maksud gue. Nah gue nggak tahu buat teman-teman yang ada di industri manufacture mungkin atau yang mesti harus datang ke kantor itu pasti sangat berat banget sih buat gue. Jadi ya itu sih semangat karena kita kayaknya mesti beradaptasi dengan situasi nih karena kita nggak bisa menghilangkan COVID nih sepertinya kan kayak gitu. Setuju. Kayak gitu. Tapi kita bisa mengubah pola hidup kita beradaptasi dengan kegiatan kita yang baru gitu kan. Dan memang sejujurnya adalah manusia adalah makhluk yang harus dan bisa dan pandai untuk beradaptasi ya. Tinggal kemampuan dari kita sendiri aja seperti apa gitu kan. Betul gitu. Jadi lo ya mau nggak mau lo mesti ready dengan kondisi terburuk gitu kan. Benar. Jadi ya kalau misalnya yang perlu beraktivitas di luar, ya lo udah kayak nggak apa-apa dibilangin norak pakai apa segala macam antariksa itu ya bodo amat. Yang penting lo safe gitu menurut gua sih gitu. Karena ya kita mesti bertahan sampai beberapa years ke depan kan dengan kondisi kayak gini kan kayak gitu. Setuju. Itu sih bro. Luar biasa, gitu. Baru omongan pertama nih. Aduh, ini baru omongan pertama nih. Tapi Teh, sebetulnya kan sekarang nih orang banyak tahu adalah Weni seorang brand partnership di startup kitabisa.com. Tapi kan sebelum itu lu banyak sekali menjadi bagian baik itu komunitas ataupun startup lain yang memang di dunia akademisi ataupun di dunia trainer gitu kan. Karena memang dan juga lebih banyak langsung ke human to human sih kalau menurut gua ya kayak gitu kan. Lu lebih langsung ke sosialnya tinggi banget lah kayak gitu. Tapi sebetulnya memang dari awal lu kuliah ataupun kecil lu tuh emang cita-citanya memang menjadi seorang yang gue bilang apalah public relation kah atau memang sebelumnya enggak atau lu malah jadi seorang dokter gitu atau gimana? Oke. Gue mungkin flashback dari kecil kali ya. Jadi sebenarnya gue tuh kan dulu bokap gue tuh ada di kompleks kayak lu ngerti PTPN 7 kayak gitulah karet perkebunan gitu. Nah itu memang gue dari kecil memang terpapar pada situasi bahwa keluarga gue mostly di bidang pendidikan dan mostly di bidang kesehatan gitu. Jadi gue udah tahu tuh ada guru, ada ada bidan, ada segala macam. Nah jadi memang dua bidang ini tuh terpapar pada kindness thing gitu kan. Jadi kan guru ya dah lo ngajar dengan memang lo niat ngajar untuk men-share ilmu lo, terus dunia kesehatan juga memang lo dedikasi untuk itu kan. Jadi sebenarnya mungkin secara nggak sadar gue udah terpapar dalam unsur-unsur kindness thing gitu kan gitu. Nah pada saat kecil gue nggak ada terpikir apa-apa bro. Jadi gue cuma ngeliat babe gue di PTPN, nyokap gue guru. Terus gue nggak melihat cita-cita lain waktu itu. Ya udah. Jadi nyanyi teh. Kagak, ya Allah, emosinya. Suara gue tuh oke juga ya kayaknya. Gak. Narsis tetap aja narsis gitu ya. Jadi gue tuh waktu kecil nggak pikir apa-apa. Jadi intinya ya udah gue sekolah yang benar, gue dapet peringkat bagus gitu kan. Terus gue ikutin nyokap gue, bokap gue. Jadi gue adalah anak baik lah, anak yang nurut lah waktu itu. Cuma gue lama tinggal sama kakek nenek gue. Jadi kakek nenek gue ini kepala sekolah gitu, tapi nenek gue adalah pedagang. Jadi sebenarnya unsur-unsur jualannya mungkin juga sudah banyak juga ya pedagang, pengajar, Iya, jadi sebenarnya gue alhamdulillahnya complicated things di dalam di waktu kecil tuh input positifnya tuh banyak banget. Banyak banget. Nah, betul. Nah, kakek nenek gue ini adalah orang yang sangat mingle. Jadi dia itu misalnya nih dia tuh punya warung ya. Beliau tuh punya warung, terus kalau pulang sekolah gue disuruh jaga warung. Waduh, harga-harga tuh gue hafal. Beli. Jadi unsur aja. Iya, jadi bener-bener kayak gitu. Jadi kayak bocah-bocah beli, kak beli ini gitu kan. Terus kak uangnya kurang, ya udah lo balik dulu deh gue gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Nah hal-hal itu tuh yang mungkin
membuat gue terpapar pada situasi mungkin sekarang gue menjalankan sales gitu ya. Terus kenapa gue sering networking, sering silaturahmi, mungkin karena kakek nenek gue juga dulu sering, misalnya kalau Ramadan atau masak lebih segala macam tuh selalu ngantar ke tetangga gitu kan, selalu maksudnya mingle-minglenya tuh banyak dapatnya, jadi mungkin gue terinspirasi dari situ. Tapi sebenarnya tuh biasa gue nggak ada cita-cita apa yang benar-benar gue fix gitu loh. Itu SD, SMP. Nah SMA gue dari terus SMP itu gue mungkin udah belajar leadership juga. Kenapa? Karena gue nggak tahu kenapa ke teman-teman gue memilih gue sebagai ketua OSIS, dan gue bingung apa yang terjadi gitu kan. Iya, jadi mungkin karena gue SD itu udah heboh sok-sokan jadi stars gitu ya pada masa kecil gitu kan. Mungkin bakat-bakat narsis itu udah ada dari dulu. Tapi memang lu tumbuh kembangnya di Palembang kan teh? Iya, gue dari SD, SMP, SMA tuh di Palembang. Berarti baru kuliah aja ke Bogor gitu ya? Iya, baru kuliah aja ke Bogor. Dan mulai dari SD itu, SD kelas 6 tuh gue udah dibolehin kemah, maksudnya ikut pramuka. Jadi memang arah dari nyokap bokap gue, nggak apa-apa lo nggak terlalu heboh, tapi lo ikut organisasi sama lo mesti akademik mesti bagus kayak gitu. Jadi akhirnya gue pilih lah akademik organisasi pramuka lah kayak gitu. Nah jadi kalau pertanyaan lo gue cita-citanya jadi apa, gue waktu SD SMP tuh gue belum kebayang apa-apa. Nah pada saat mulai dari SMP gue dapet kesempatan untuk jadi ketua OSIS, terus gue dapet segala macam ini. Oh berarti gue bisa ya ini be someone yang influencing gitu loh. Maksud gue. Jadi gue bisa menginfluence orang-orang gitu. Nah kemudian gue ke SMA. Nah SMA itu gue sebenarnya gini, aduh gue mau SMA mana ya? Kayaknya gue SMA-nya di area-area gini aja. Nah gue dapet challenge dari guru gue. Kamu kan oke nih segala macam, akademik bagus, organisasi bagus. Ya udah lo masuk aja ke SMA yang oke gitu kan. Wah saya nggak bisa bu gitu. Karena itu kelemahan gue tuh kayak gitu tuh. Jadi kayak gue merasa, aduh kayak gue nggak mampu deh gitu. Padahal sebenarnya gue punya gitu. Jadi itulah yang mungkin jadi bottleneck gue. Mungkin lesson learned juga buat teman-teman di sini. Kalau lo merasa lo nggak mampu segala macam, coba deh cek lagi, jangan-jangan itu bottleneck lo yang harus lo hilangkan gitu loh. Maksudnya itu kayak mindset lo gitu loh, gue nggak bisa, padahal lo sudah bisa gitu. Betul. Itu tuh yang waktu SMA gue kayak gue siapa sih anak, kalau lo tau kan PTPN itu kan ada di satu tempat di kabupaten misalnya gitu, terus lo mesti pindah ke kota Palembang, itu kayak rasa mindernya masih ada lah ya gitu ya. Gitu kayak lo merasa di area yang minoritas gitu. Nah terus pas gue coba dan semacamnya ternyata gue masuk nih. Gila lah, gue masuk di SMA 1 Palembang. Nah SMA 1 Palembang itu istilahnya apa ya, kalau di Bogor tuh kayak semansa ya Bogor ya, favoritnya gitu lah ya, favoritnya lah. Favorit gue. Yang semuanya tuh ada dari level middle up semua sih kayaknya. Cuma gue doang yang nyetop angkot, yang lain tuh kayak semua bawa mobil dan segala macamnya gitu kan. Dan memang akhirnya itu jadi gue semakin confidence. Kenapa? Karena gue ketemu teman-teman yang beda level, tapi gue ibaratnya teman-teman gue itu menaikkan level gue juga, ibaratnya kayak gitu. Nah itu penting juga tuh buat teman-teman. Jadi jangan membatasi diri untuk bergaul. Cuma gaul di lingkungan lo aja gitu kan. Betul. Jadi lo mesti juga naikin level pergaulan lo juga gitu. Tapi dengan tetap humble dan tetap punya attitude yang oke, menurut gue gitu. Setuju. Nah itu sih bro, kalau dari kecil tuh gue memang ya kenapa juga mungkin gue memilih training and consulting, gue tiba-tiba ada di training and consulting karena gue suka melihat nyokap buat tante-tante gue sama macamnya itu ngajar kan, maksudnya nge-share gitu kan, nge-share ilmunya lah ya gitu kan, tahu nge-share ilmunya. Terus pas dia udah nge-share, oh anak ini naik kelas, oh anak ini datang ke rumah misalnya ibu, nama nyokap gue kan Ibu Lasti ya, Ibu Lasti terima kasih banyak karena waktu SD saya diajarin ibu menghitung. Ya elah, gue sampai begitunya gue begitu kan, maksudnya hal itu tuh ya begitunya saya thank you gara-gara diajarin membaca gitu, diajarin menghitung gitu kan. Nah itu tuh memang gue rada sinis, tapi ternyata itu gue masuk tuh ke otak sama hati gue gitu. Jadi ujungnya gue mungkin, nah itu tuh hal yang menurut gue mungkin itu terinfluence tapi lo nggak sadar. Jadi siapa tahu lo misalnya sekarang lagi mencari
apa sih sebenarnya ikigai gue, apa sih misalnya values gue dan segala jati diri ya. Jadi dari kecil lo tuh udah ada, cuma lo nggak membreakdown, lo nggak kenal sama diri lo sendiri aja sih menurut gue gitu. Mungkin saatnya WFH atau COVID ini lo di kamar lo coba breakdown, menggali lagi potensi lo gitu kan ya. Betul, bisa jadi lo tuh udah ada dan udah ngerti sebenarnya, tapi lo kurang yakin aja dan lo nggak ngedetailin itu sih. Mungkin itu. Jadi pas pada saat itu gue lulus, pas SMA segala macam gue tetap organisasi. Jadi intinya keluarga gue itu tetap menekankan walaupun lo ada di institusi apapun, lo mesti berada di organisasi, karena organisasi itulah yang akan ngejaga lo. Karena gue ini orangnya, gue kelemahan gue itu adalah orangnya tuh gampang menginfluence orang, tapi gampang terinfluence juga bro sama orang gitu. Jadi misalnya nih gue salah masuk nih misalnya nih pahit-pahitnya SMA gue salah masuk ke geng apa kayak gitu ya, geng gitu. Nanti gue akan ikut terus ke geng itu, jadi gue harus dijagain dengan organisasi itu. Jadi nyokap bokap gue udah tahu nih anak gue gampang terinfluence, jadi anak gue harus masuk ke organisasi yang benar gitu. Dan biasanya nyokap bokap gue tuh ngecek ini teman-temannya siapa aja. Misalnya ini organisasinya podcast kayak gitu ya, terus temennya sama Fajar, ya udah Fajar itu bakal akan dicek, bukan dicek sih, kayak temenan lah nanti temen sama siapa aja gitu ya. Gitu. Nah itu tuh mungkin buat lo yang juga as a parents juga kan bro, mungkin itu juga bisa jadi tips juga sih. Jadi anak-anak yang kayak gue misalnya gitu kan, yang nggak bisa, kecuali kalau introvert, mungkin ada sih teman-teman gue introvert yang teguh pendirian gitu loh. Maksudnya walaupun dia di track nih, ada yang yuk main yuk enggak gitu kan, yuk main yuk enggak. Kalau gue di track nih, terus nanti diajakin Wan kita ke sana yuk, ada yang baru nih gini, iya ikut, padahal sebenarnya lo tuh di track ini gitu kan. Jadi tuh gampangan gitu terinfluence. Nah itu tuh yang sebenarnya gue tahu, tapi gue juga mesti tahu tuh solusinya apa untuk bisa ngejagain gitu sih. Nah SMA gue akhirnya ikut SMA tuh gue tetap mempertahankan, pokoknya intinya kalau di keluarga gue tuh akademik udah pasti, organisasi udah pasti. Nah pada saat mau masuk IPB, nah itu tuh gue sebenarnya aduh gue malu nih. Jadi kalau masuk IPB itu sebenarnya gue tuh kan ngejar ITB sama UI ya. Waktu itu gue mau ngejarnya bukan karena jurusannya, tapi keren-kerennya aja gitu. Pokoknya gue masuk UI sama ITB. Pokoknya masuk itu keren lah gitu kan. Keren lah gitu. Datang ke mahasiswaan. Pak saya mau masuk PMDK. Gue PMDK waktu itu. Jadi PMDK tuh yang ini kan, yang apa, prestasi ya teh kalau salah ya? Prestasi. Nah kalau prestasi itu kan lo bisa nge-propose ke wakil kemahasiswaan lo mau masuk mana. Bener. Nanti sekolah bakalan ngusulin gitu kan. Iya, ngusulin nama lu gitu kan. Datang lah gue, Pak saya mau masuk ITB atau UI Pak, jalur PMDK, kira-kira masih ada nggak Pak ya lowongannya? Wen, kamu tuh kan rankingnya tuh 345 ya. Iya Pak. Ya ITB sama UI itu yang 1212. Gue bilang gitu. Jadi 123 lah ibaratnya. Gue tuh sempat keluar dari 3 besar, intinya kayak gitu sih maksudnya kepala sekolah gue. Masalahnya. Jadi gue nggak masuk tuh ke ranah ITB ataupun UI. Nggak masuk lah kriterianya lah gitu ya. Terus, gitu kan. Nah udah gue balik, bodo amat deh, terserah deh gue mau nanti jadi apalah gitu. Kayak gitu. Jadi SMA tuh kayak nggak ada arahan juga. Nah terus besoknya gue ditelepon sama wakil kemahasiswaan gue, Wan ini ada nih mau nggak IPB tapi bagus juga kok kata gitu kan. IPB tuh kayak sama kayak ITB gitu lah, bla 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 bla. Akhirnya gue bukan dihasut ya, diarahkan lah gitu. Di brainstorming kayak gitu. Iya, di brainstorming biar suka gitu kan. Akhirnya dan lu masih lugu gitu kan. Oh iya Pak, ya oke Pak. Iya. Terus gue melihat itu di Jawa kan, di Bogor kan, di Bogor. luar. Karena gue pengennya karena mungkin jiwa gue petualang. Terus akhirnya karena demen pramuka, demen segala macam. Oh ya nggak apa-apa lah di luar kan ya, di Bogor kan masih dekat lah gitu kan. Nah terus akhirnya gue datang ke meja kemahasiswaannya itu bapak kita itu, terus ya udahlah Pak saya ikut Pak gitu. Terus jurusannya apa? Nah jurusan ya Pak ya langsung kayak main kancing gue di situ. Ini main kancing sumpah.
pengen kancing banget. Ini. Wah, kamu nggak mau bawa pulang dulu nih, nanya sama orang tua kamu? Enggak lah Pak, saya udah tahu kok saya mau apa. Padahal tuh enggak banget. Itu tuh ya itu ya, makanya jiwa sok tahuan gue tuh udah kayak memang dari dulu ya, sosokan gue bisa gitu kan. Nah akhirnya cup gitu. Sisanya gue milih manajemen lah waktu itu. Manajemen sama apalah gitu ya, lupa gue satu lagi. Nah udahlah ya lama. Terus nyokap gue nanya, Kak kamu mau kemana nih? Udah kok, udah masuk IPB, udah masukin IPB, kok nggak mau nyoba lagi? Enggak lah, kayaknya ngapain nyoba lagi gitu kan, tunggu yang itu aja, kalau itu masuk gitu kan, udah. Dan tau nggak lo pengumumannya apa? Apa? Pengumumannya itu adalah keterima. Dan alhamdulillah seneng kan gitu kan. Iya. Terus baca. Kok kayaknya gue nggak ngambil jurusan ini ya? Kenapa gue ini gitu kan? Ternyata yang gue ambil itu adalah manajemen sumber daya perikanan. Lu cuma lihat manajemennya doang. Lu lihat manajemennya doang. Jadi bukan manajemen ekonomi. Aduh, itu kok kayak stres gue. Ini gimana ya? Gue ambil apa enggak gitu kan. Jadi kata nyokap gue gini. Ya udah, itu kan udah kepilih nih, udah keterima. Jadi ya udah kamu ambil aja. Kalau misalnya pun setahun nggak cocok, udah keluar cari yang lain gitu lah, ibarat kayak gitu. Nah lagian IPB juga bagus, maksudnya kalaupun masuk ke sana, networkingnya masih 5 besar lah ya. Jadi lo bisa bayangin kan bahwa kalau misalnya lo tanya aja cita-cita gue apa, cita-cita gue tuh random banget sampai masuk kuliah. Ya, nggak ada tuh yang kayak sekarang gitu, nggak ada yang kayak sekarang gitu kan. Nah pas masuk kuliah tuh memang gue yang satu-satunya dari keluarga gue yang kayak keluar dari Palembang lah ya, jadi benar-benar diantarin tuh sama nyokap bokap gue segala macam, di medsos segala macam kan. Nah sampai segala macam. Nah kalau di IPB itu kan ada namanya asrama, jadi sebenarnya nyokap gue rada-rada secure karena gue ditaruh dulu di asrama, nanti baru adaptasi. Iya kan setahun kalau salah ya? Setahun, betul setahun. Nah titik pertama kali ketemu minat gue itu adalah sebenarnya pas masuk kuliah sih sebenarnya gitu. Jadi cukup lama ya. Nah kalau lo mungkin udah tahu nih dari awal, misalnya wah nih gue abis SMA gue akan masuk bla 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 gitu ya. Nah kalau gue justru lama, mungkin karena satu mungkin gue nggak ada yang ngarahin kayak anak-anak sekarang ya. Mungkin kayak misalnya lo mesti ikut apa atau misalnya lo bakat apa segala macam. Nah kalau dulu tuh gue memang benar-benar dibiarkan untuk explore. Nah, explore gue mungkin kelamaan, tapi menurut gue nggak happy sih kelamaan, tapi gue menemukan yang gue mau gitu kan. Jadi dari sampai SMA gue explore segala macam, terus kuliah tingkat 1 gue baru gue tuh bukan di anak, jadi gue tuh IPA kan ya. Kalau IPA itu kan biasanya udah tau lah ya, anak kedokteran, anak teknik, anak apa bisa kayak gitu kan. Sama tuh gue juga IPA tuh, tapi ke IPS. Ternyata tuh kita tuh geng-geng yang IPS gitu loh. Iya benar-benar. Gitu kan. Nah, jadi pada saat masuk kuliah tuh gue akhirnya baru menyadari, ternyata gue tuh jagonya di engage people nih gitu. Terus gue jagonya di komunikasi nih. Nih gue jagonya di influencing people gitu kan. Jadi kalau misalnya geng-geng ngumpul nggak ada gue nggak akan datang nih, nggak ada ini ngapain gitu, acaranya apaan gitu kan ya gitu. Siap. Jadi intinya lo jadi penghubung banget lah ya, penghubung semua orang. Ya jadi itu gue kayak hubnya gitu. Iya. Nah pada saat kuliah gue akhirnya memilih untuk menyelesaikan kuliah gue sampai selesai dengan target IPK yang nyokap gue state 3,0 itulah ya. Ya akhirnya gue hafal 3,7 lah ya. Enggak sampai Pak. 3,01 apa 3,09 intinya at least di atas gitu. 3. Itu dia. Jadi buat teman-teman gue IPB yang pintar, sobat pintar IPB gue udah sampai 3,8 4,0 mungkin ya. Nah gue intinya gue menyelamatkan diri di 3, itulah. Tapi yang penting pas wisuda nama lu disebut. Iya, alhamdulillah banget. Jadi selaku anak, selaku yang sudah dibiayain, lo sesuaikanlah kewajiban lo, selesaikan. Tapi gue tetap meneruskan apa yang gue mau. Jadi selama kuliah gue jadi MC, gue jadi moderator, gue ikut paduan suara, gue bikin event, gue ikut training. Jadi lu emang bisa nyanyi paduan suara tapi yang AI aja. Ya do sama dengan tetap ala, jangan do sama dengan
turun satu atau naik satu gitu. Iya, betul gitu. Nah, akhirnya juga sebenarnya pada saat masa kuliah itu gue mengeksplor yang bukan akademik gue, Jar. Jadi gitu. Oke. Jadi Berarti buat benar-benar yang teman-teman di luar luar cerita, akademik banget lah ya. Jadi buat teman-teman luar cerita, misalnya memang sekarang lo pikir salah jurusan, ya menurut gue lo coba aja ambil hikmahnya. Ya, serap dulu ilmunya ya. Serap dulu ilmunya, terus lo explore bagian lain. Nah mungkin kalau memang misalnya lo udah nggak kuat banget ya boleh lah lo pindah jurusan. Kayak Dian Sastro kan dia dari hukum pindah ke sastra kan ya. Itu udah yang kayak benar-benar udah menemukan. Tapi kalau buat gue menyelesaikan dulu akademik gue sampai selesai, tapi gue paralel tetap mengeksplor apa yang menjadi passion gue. Nah setelah lulus, makanya Jar, ketemu lah si Academy Trainer, kemudian Prima Klola. Jadi gue awalnya itu masuk di salah satu lembaga bisnisnya IPB, training center namanya Prima Klola. Nah di Prima Klola itulah sebenarnya yang jadi titik, jadi menjadi titik balik gue bahwa dunia training itu ada loh gitu, dan lo bisa nge-share, lo tetap bisa nge-share knowledge lo, tapi lo bisa juga jualan kebaikan itu, jualan kindnesting itu. Jadi sebenarnya menurut gue untuk pendidikan itu masuk ke kindnesting juga kan. Nah jadi awalnya di Prima Klola itu dulu gue jadi officer biasa dulu, intinya kayak print apa sih pokoknya gue lakuin lah, karena itu baru lulus kan gitu kan. Jadi gue benar-benar mau mengeksplor apapun itu. Akhirnya gue bisa jadi jualan istilahnya gitu. Gue jadi relation juga di situ, jadi kemana-mana direktur gue pergi gue ikut. Jadi kayak misalnya gue ketemu akhirnya high level, jadi kayak misalnya di direktur gue meeting sama direktur BRI, gue ikut padahal gue siapa gitu kan. Terus pernah nih Jar, gue pakai sepatu ala mahasiswa, lo ngerti kan sepatu ala mahasiswa. Habis itu mau meeting sama direktur BNI apa direktur apa gue lupa. Gue disuruh pulang sama bos gue, pulang kamu ganti sepatunya, ini mau meeting sama direktur. Nah itu hal-hal itu sebenarnya kan nyebelin ya, tapi itu sebenarnya akhirnya jadi lesson learn banget buat lo. Jadi kalau misalnya lo ketemu sama orang lain yang lebih tinggi atau setidaknya lo pakainya menyesuaikan juga ya, menyesuaikan pakaian juga, itu penting banget tuh Teh. Penting banget. Jadi grooming lo tuh pas dan attitude. Jadi pada saat orang ngomong lo mendengarkan, nggak nyelak. Pada saat makan lo tahu attitude manner seperti apa. Nah itu gue belajar banget di Prima Klola. Nah pada saat 2 tahun lah gue di Prima Klola itu, gue rasa gue udah bisa nih untuk langsung ke dunia kerja. Akhirnya gue baru masuk lah itu yang lo bilang tadi, Academy Trainer. Terus gue masuklah nah di Academy Trainer ini jadi lebih clear, Jar. Maksudnya gue kan di Prima Klola kan diarahin untuk ya udah lo begini. Misalnya manner dan attitude skill gue, hard skill gue lah ya yang diberesin gitu kan. Pada saat masuk Academy Trainer gue akhirnya menemukan bahwa gue bisa engage community. Nah jadi gue bisa state bahwa pada saat gue masuk ke Academy Trainer itu gue bisa mengengage semua trainer-trainer di seluruh Indonesia. Jadi gue bikin satu community yang nggak bersentuhan sama sekali, itu gue reach out satu-satu. Itu lu tau, bayangin dulu masih BlackBerry ya? Iya. Anjir. Mohon maaf BlackBerry. Itu ya tapi jangan ngomong umur lah. Oke, next. Enggak. Tapi maksud gue itu di awal-awal BlackBerry. Di akhir-akhir BlackBerry ya. Oh ya Allah, yang masih BlackBerry yang itu kan cuman yang dari berbagai macam BlackBerry tuh. Iya, nah itu tuh jadi akhirnya pin lu berapa? Grup apa? Pin lu berapa gitu kan. Jadi itu kayak gue satu-satu nge-reach out orang, terus gue kumpulin di satu grup WhatsApp, terus gue maintain. Nah di situ skill gue tuh mulai kelihatan, berarti gue tuh bisa engage orang ya, bisa mengumpulin orang-orang yang nggak kenal jadi happy, terus bisa menghidupkan suasana grup WhatsApp, bisa menghidupkan orang-orang kayak gitu loh. Nah dari Academy Trainer tuh udah mulai clear tuh. Oke gitu. Udah mulai fokus lo ya, lu arahnya kemana gitu ya. Nah habis itu gue cabut dari Academy Trainer sekitar 3 tahunan lah. Terus gue ketemu Bang Ivan. Bang Ivan itu sebenarnya udah lama gue ketemu. Jadi Bang Ivan sama Mbak Lep itu ada di Forum Indonesia Muda, kalau teman-teman ruang cerita tahu. Nah Fim, nah Forum Indonesia Muda ini tanpa gue sadarin juga, itu adalah salah satu community yang mengengage-kan anak-anak muda seluruh Indonesia kan gitu kan. Jadi sebenarnya lo paham garis benang merahnya kan, Jar. Maksud gue ternyata gue tuh masuk di ranah-ranah yang memang engaging gitu loh, yang influencing, yang connecting. Dan itu baru gue sadarin setelah gue
ya setelah gue lulus itulah pokoknya intinya setelah gue lulus tuh gue wah ini bener berarti gue kerjaan gue begini nih yang gue suka, yang gue nggak dibayar pun gue happy gitu, mau lo teleponan atau whatsappan sampai 24 hours 7 day juga happy aja gue gitu. Nah itu mungkin poinnya ya. Jadi pada saat gue masuk film itu gue ketemu banyak orang. Jadi film itu kan emang orang-orangnya sih hebat-hebat banget sih, gue akuin lah. Nah, gue masuk film itu bukan karena gue punya CV yang bagus. Lo tau gak, kalau masuk film sekarang, lo itu adalah mahasiswa yang dikirim ke luar negeri karena universitas lo menganggap lo adalah mahasiswa berprestasi dan bla bla bla. Kalau gue nggak, gue dijeblosin sama kakak kelas gue namanya Mbak Malep. Nah, Mbak Malep ini papa mamanya itu adalah owner film. Iya, nah jadi gue masuk ke dalam film itu karena diminta bantuan. Wan, lo jadi peserta dan jadi panitia ya? Ngapain lah? Ya udahlah masuk aja. Ya udah iya. Jadi gue jadi panitia, jadi peserta. Pada saat ngedengerin materi, Wan, bantuin gue dong bawain baki ke depan untuk pembicara. Oh iya, bawain. Jadi itu kayak kita tuh dulu kayak cuma sebenarnya spiritnya adalah ngebantuin Mbak Lab dan keluarga gitu kan. Nah ternyata itu jadi kayak gift dan apa ya? Ya pokoknya keberuntungan banget lah buat angkatan gue waktu itu, karena gue nggak sampai seleksi yang ketat sampai sekarang. Mungkin kalau gue ikut seleksi sekarang, gue nggak akan keterima, Bo, karena nggak ada prestasi apa-apa kayak gue gitu kan. Nah jadi film itu juga sebenarnya membuka apa istilahnya orang tua ideologis dan orang tua networking gue banget gitulah, ibaratnya membuka banget karena anak-anak seluruh Indonesia ngumpul di sana. Terus gue ketemu Bang Ivan sama Mbak Lab, akhirnya kita bentuk lah Maxima gitu. Jadi sebenarnya gue sampai sekarang pun masih Maxima, cuma memang kewajibannya aja yang berbeda. Nah di Maxima itu kita connecting the dots lagi gitu. Jadi itu benar-benar connecting the dots lagi, cuma Maxima itu lebih ke firmnya aja ya, jadi institusi, ada institusi dan lu lebih jelas gitu kan. Nah akhirnya kita kalau di Maxima memang ngerjain segala macam tentang CSR, anak muda, development segala macam. Jadi ada training, ada training dan ada CSR-nya. Jadi ada yang gua dulu pernah, paham gak sih lo? Iya paham. Kecil gue tuh ngelihat pendidikan, ngelihat kindness thing kan. Nah pada saat gue ada di kerjaan, ternyata dua hal itu juga yang sebenarnya ada gitu loh. Jadi itu kayaknya DNA-nya tuh itu gitu. Nah ada pendidikan, ada kesehatan, ada kindness thing, ada CSR, corporate social responsibility-nya gitu loh. Nah itu jadi maksudnya lo tuh sebenarnya teman-teman ruang cerita tuh bisa flashback nih. Lo mumpung WFH nih, coba lo cek dari kecil tuh kayak gimana alur-alurnya gitu. Jangan-jangan memang ya itu yang lo mesti jalankan biar lo nggak lelah dalam hidup. Asik. Setuju. Mungkin kalau gue bisa tarik gambaran sih, gali potensi lu. Misalkan nih lagi pada posisi WFA nih. Mungkin buat teman-teman yang SMA ataupun mahasiswa yang masih bingung kalian nanti arahnya kemana. Kalau menurut gue sih dari gambaran Teh Weni yang tadi Teh Weni ceritain bahwa gali potensi lu, apa kemampuan kelebihan lu yang lu mungkin bisa itu menjadi penjembatan karir lu, penjembatan nanti untuk membuka pintu lu nanti ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Dan kembali lagi tadi benar kata Teteh juga perbanyak komunikasi lu, perbanyak link lu, perbanyak juga jangan hanya sebatas pergaulan hanya untuk A, B, C, tapi lu lebih lebarkan lagi sayap lu pergaulan dengan siapapun itu, karena nanti itu akan membuka pintu lu untuk menemukan karir lu. Benar nggak sih itu? Ya, itu agree banget. Jadi apapun yang jadi semasa lo masih bisa explore, lo explore aja. Dan jangan pernah lelah untuk selalu mengeksplor, mencoba. Meskipun nanti ada trial and error, itu wajar. Tapi dari trial and error itu menjadi pelajaran lo untuk oke, next gue nggak akan harus seperti ini. Gue next mungkin harusnya seperti ini. Plannya seperti itu. Gitu sih gue yakin. Dan Tuhan juga nggak akan tidur sih kalau menurut gue ya. Allah atau Tuhan nggak akan pernah tidur ketika lo mau berusaha dengan semaksimal mungkin. Tuhan akan memberikan jalan itu sih. Yakin gue. Betul. Nah, kemampuan lo untuk membaca sign itulah yang lo perlukan. Jadi bisa jadi lo tanya sama orang tua, sama mentor. Atau siapa. Nah, lo harus punya partner betul, diskusi. Betul.
Betul. Kalau gue tuh memang dari kecil kayaknya gue juga baru nyadar sekarang sih bro pas lo tanya ini. Jadi mungkin dari kecil tuh memang gue ada yang selalu gue tanya nih, sepupu gue misalnya yang udah kuliah. Jadi siapapun bisa jadi mentor lo sih. Jadi nggak mesti orang yang benar-benar expert banget betul. Jadi bisa jadi tandem lo untuk ngecek ini sebenarnya gue di mana ya gitu. Udah match belum ya dengan kemampuan gue dengan arah gue gitu kan nanti ya. Gitu ya, kayak obrolan kita aja tiba-tiba daging kedua ya, kayak obrolan kita waktu di rumah lo aja ya, yang gue berkunjung sama Ina tapi ternyata bisa ngobrol sama lo, itu juga jangan-jangan lo bisa jadi mentor gue atau gue bisa jadi mentor lo, kayak gitu saling berbagi, bener gak? Saling berbagi informasi, berbagi ilmu. Dan lu jangan pernah minder untuk belajar dari senior lu, dan juga jangan pernah minder untuk belajar dari junior lu, karena mungkin bisa jadi junior lu bisa menjadi inspirasi lu, ataupun senior lu juga bisa menjadi inspirasi lu, benar gak tuh ya? Betul. Gue juga sering kok maksudnya dapat feedback dari teman-teman, apalagi di Kita Bisa kan sebenarnya banyak yang lebih junior ya, maksudnya Z banget kan. Nah kadang-kadang gue dapet banget banyak sih dari teman-teman di junior di bawah kayak gitu. Nah, ngomongin kitabisa.com nih, sekarang kan lu menjadi brand partnership di kitabisa.com. Lu bergabung tuh kalau nggak salah di 2018 ya teh? Baru kok gue 2019. 2019. Oke, 2019. Nah, kan gue salah satu followingnya kitabisa.com, dan juga berapa kali dulu pernah ngikut pada saat awal-awal kitabisa.com berdiri hingga di pertengahan itu gue masih sering ikut. Baik itu kampanye ataupun gua ikut serta di donasinya gitu kan, karena kan yang kita tahu mungkin teman-teman, for your information, kitabisa.com adalah startup untuk situs ikut berdonasi. Koreksi kalau gua misalkan kurang tepat, tapi yang gua tahu adalah situs atau startup yang untuk membuka lebar teman-teman yang mau ikut donasi, ataupun yang mau ikut membantu campaign, ataupun yang mau punya campaign dan itu dibantu oleh kitabisa.com sebagai wadah, sebagai tempat untuk platformnya seperti itu kan. Nah, yang hingga kemarin terakhir adalah gue senang banget sih, berapa kali gue ngeliat di media sosial, baik itu di Instagram ataupun Twitter ataupun situs resminya kitabisa.com, kayak kemarin kita dalam kondisi COVID-19 ini ada orang baik yang membantu untuk pulsa gratis buat keluarga yang nggak mampu untuk membeli pulsa untuk sekolah gitu kan, daring gitu kan. Terus ada juga pada saat puasa, kemudian Lebaran, ada yang pecel lele gratis untuk buka puasa, untuk apa waktu, koreksi kalau misalkan gue kurang tepat. Terus waktu itu juga ada yang kitabisa.com membantu seorang, kalau nggak salah itu gue lupa di bulan apa, yang Iron Man itu loh teh, yang di jalan. Iron Man di jalan, dia ngasih daging. Iya, gitu-gitu. Nah, untuk kaum duafa gitu. Ini seru nih ini. Iya, kaum duafa betul. Iya, betul. Itu Mas gue sebutin nggak ya? Pokoknya itu salah satu orang kita bisa jadi Iron Man-nya. Apa dong? Namanya Amar. Nah, ini banyak banget yang dilakukan oleh kitabisa.com, dan emang kalau gue tau, gue bilangnya tagline atau apa, tapi di Instagramnya dia menyebutkan adalah kitabisa.com adalah mengabarkan cerita kebaikan setiap hari. Itu dan ininya apa teh? Sahabat kitabisa.com atau apa nggak? Ininya. Orang baik. Ya, orang baik. Ceritain dong teh, sejauh ini apa aja sih mungkin gua sebagai personal gitu, ataupun mungkin teman-teman ruang cerita yang teh, apakah ini lebih banyak ke personal orang ataupun hanya untuk government aja untuk di kitabisa.com, atau seperti apa sih alur atau skemanya kalau misalkan kita mau menjadi bagian untuk campaign-nya kitabisa.com, dan bagaimana sih proses nanti? Oke, campaign-nya udah jalan nih, udah selesai gitu. Terus bagaimana sih penyalurannya? Kan mungkin orang juga nggak banyak tahu gitu kan. Karena mungkin kalau menurut gue ya udah habis donasi ya udah gue percaya sama kitabisa.com yang menyalurkan. Nah, tapi sebetulnya dari skemanya yang dilakukan oleh kitabisa.com itu seperti apa sih? Ini tuh seru banget sih, karena gue boleh cerita dari awal, karena gue baru masuk di kitabisa.com gue sebenarnya di 2019. Itu invite dari Bang Ivan dan timnya juga kan, jadi ada referensi lah kayak gitu-gitu lah, karena kita sama-sama anak tim juga. Nah sebenarnya
gue masuk di awal itu adalah sebagai brand partnership lead gitu kan. Nah tapi di bawahnya Mas Iqbal waktu itu. Jadi gue dulu mungkin pada tahu lah ya, Iqbal Haryadi wah terkenal podcast. Ya itu podcast orang hebat lah. Udah senior dewa, kita lah di dewa. dunia podcast lah. Betul. Nah abis itu gue ada di timnya Iqbal. Nama timnya itu partnership, tapi gue megang brand. Nah waktu itu memang tidak terlalu spesifik ya, jadi kayak masih baru tuh, jadi kita bisa tuh kayak masih baru, oke, gimana nih brand gitu kan, mau diapain, karena based on pengalaman gue megang beberapa corporate atau brand, jadi gue masuk ke situ. Nah lama berjalan dan banyak engagement dan semacamnya, terus masuklah head gue yang baru namanya Mbak Tara, jadi head brand partnershipnya namanya Mbak Tara, terus di bawahnya ada gue terus banyaklah beberapa teman. Nah, gue posisinya sebagai istilahnya sales lead atau partnership lead kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gue senang masuk ke Kita Bisa. Kenapa? Karena gue starting dari bawah gitu. Biasanya kan orang ya ini buat teman-teman ruang cerita juga ya. Jadi lo jangan merasa lo udah di posisi yang top of the top dari segala macam hal gitu. Kalau lo ada di top of the top di satu titik di company lo, belum tentu lo ada di top of the top di perusahaan orang lain gitu. Jadi lo mesti kayak belajar, itu paling penting ya, mindset untuk belajar dan cari tahu hal baru itu nggak apa-apa. Lo mulai dari awal pun juga nggak apa-apa menurut gue. Nah jadi gue happy banget karena gue berada di bawah sampai gue bisa create sesuatu. Jadi nggak penting lah kalau di mana, tapi seberapa banyak impact yang lo kasih buat perusahaan lo, itu menurut gue penting banget gitu. Nah udah nih berjalan lah kan, akhirnya kita lebih sharp kan di divisi brand partnership. Nah sebenarnya tugas dari divisi gue itu adalah bagaimana caranya kita mengajak sebanyak mungkin brand untuk berkolaborasi sama Kita Bisa. Jadi brand itu adalah kayak misalnya BUMN, terus startup. Jadi ini mainnya B2B nih kalau gue kerjaannya. Jadi B2B, jadi misalnya yang kayak Iron Man yang lo tadi share itu adalah input dari Stego. Lo tau Stego nggak? Sering makan nggak Stego? Stego tuh kayak makanan gitu, terus ada daging-dagingnya segala macam. Nah kemarin itu kita kolaborasi lah kita, jadi Stego ngasih makanannya, tapi kita bikin kreatif activity-nya, gitu. Jadi Iron Man membagikan Stego kepada duafa gitu lah. Jadi kayak gitu. Ini nggak apa-apa ya gue sebut brand. Nggak apa-apa dong, kan habis itu namanya doang cerita, berbagi. Iya benar. Nah habis itu gue dan teman-teman gue di brand partnership itu mengkonektingkan program-program CSR, baik itu yang ada di kitabisa.com maupun yang ada di perusahaan. Jadi misalnya gini, di kitabisa.com itu kan punya banyak program CSR kayak kalau kita bilangnya program bisa-bisaan. Nah program bisa-bisaan itu gini bro. Iya. Di depannya misalnya program CSR bisa-bisaan pertama bisa sekolah, ialah yang lo sebutin tadi, ada beli-beli pulsa dan bla 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 gitu. Nah terus misalnya ada hashtag bisa bangun jembatan, berarti nanti itu dananya akan dibangun jembatan di area mana gitu, yang keputus yang kayak kemarin di Banten, di Banten putus di mana. Nah itu dana dari portal bisa bangun jembatan itu dibangun sama Ridwan Kamil dan GKR Jabar Quick Response itu di area Kuningan misalnya gitu. Jadi bisa bangun jembatan, bisa bangun segala macam itu adalah salah satu program CSR yang Kita Bisa punya kayak gitu. Nah itu namanya bisa-bisaan, jadi lo bisa tap in. Nah mungkin lo juga tahu kalau misalnya yang lagi viral itu Foodbox kemarin. Iya Foodbox. Nah Foodbox itu kan dibuat untuk membantu keluarga yang nungguin pasien. Iya, nungguin pasien. Jadi misalnya ada pasien yang sakit, keluarganya kan nggak mungkin keluar beli makanan dan segala macamnya kan. Betul, nah akhirnya kita bikin vending machine namanya Foodbox, terus itu dapat channelnya dari Bisa Makan gitu. Nah tugas gue, ini contohnya 3 ya. Tugas gue adalah mengkonektingkan si Bisa Makan Foodbox ini kepada brand. Gitu. Akhirnya tap in lah si Cadbury. Gitu kan. Akhirnya tap in lah Softtek Indonesia gitu kan. Itu hal-hal itu yang kita lakukan. Gimana caranya lo punya program CSR di Kita Bisa tapi di amplify atau dibantu, disupport sama brand-brand baik ini. Jadi ada istilah orang baik untuk pertama. Ada brand baik.
atau brand milik gitu. Iya. Jadi menjawab pertanyaan lo bahwa kitabisa.com itu bukan cuma milik personal, tapi itu milik juga brand. Buat brand-brand atau corporate yang mau join, yang punya dana CSR, yang punya kegiatan CSR, monggo di-tag-in, di-matchingin sama program kita. Nah, terakhir yang kemarin itu adalah dua terakhir yang kemarin itu adalah Kimia Farma. Kimia Farma tuh bikin namanya Bidan Inspiratif. Yang lu waktu itu tag di Instagram lu juga kan kalau nggak salah ya? Iya, nah itu Bidan Inspiratif itu adalah program CSR-nya si Kimia Farma. Jadi, yang tadi kan ada program CSR yang kita punya nih, yang kita bisa punya. Nah, satu lagi adalah program CSR yang memang si brand punya. Yang ini gitu. Jadi kayak iya betul itu Bidan Inspiratif gitu. Nah, Kimia Farma punya program CSR Bidan Inspiratif, terus Dokter Apung dan semacamnya. Nah, Bidan Inspiratif itu dikonekkan dengan program Kita Bisa, yaitu bisa sembuh atau bisa apa aku lupa. Tapi itu dikonektingnya sama program CSR kita. Jadi si brand punya program CSR, kita punya program CSR gitu. Nah, ada lagi yang terakhir karena kurban kemarin kita sama Telkomsel. Nah, itu karena memang Telkomsel punya program kurban, terus kita matchingin sama program kita kan, kita ada kurban kitabisa.com sama Eko Korban. Nah, itu di-matchingin. Jadi sebenarnya brand partnership itu adalah connecting the dots, connecting kindness. Jadi kindness-nya at scale. Jadi kindness itu diperluas lagi. Jadi kalau lo punya kindness setitik, kalau sama kita bisa lo amplify sampai seluruh Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, itu yang tugas dari divisi gue di brand partnership. Nah, jadi ada program CSR kita, kemudian program CSR dari perusahaan yang mana, misalnya gitu itu kita matchingin. Nah, matchingin itu bisa jadi lo cuma matching dananya doang. Jadi misalnya brand gue ngasih duit, misalnya cepet, ya udah pokoknya cepet ini lo bikin buat aktivitas bisa makan, ya udah sesimpel itu aja. Itu namanya direct donation, lo cuma kasih doang, selesai gitu kan. Nah, ada yang kedua adalah pakai aktivitas yang tadi gue ceritain. Jadi misalnya gue punya duit cepet nih Wen, tapi aktivitasnya lo bikin ya, misalnya gue pengen ada video, gue pengen ada tadi yang lo lihat kan ada Iron Man, ada apa segala macam yang di kemudian gue pengen di sosial media kita bisa, di sosial media gue juga ada gitu kan. Nah, itu aktivitas kreatif itu kita juga bisa sebagai social agency-nya gitu. Jadi kalau lo misalnya pernah dengar kalau di itu adalah agency ya, production apa gitu agency. Nah, kalau di kita bisa tuh social agency. Jadi agency yang memang untuk orang-orang yang social kindness gitu. Jadi jangan heran kalau kita punya TikTok. Jangan heran juga kalau kita punya Twitter, Facebook, YouTube yang memang dieksplor kegiatan-kegiatan kebaikan, tapi dieksplor jadi aktivitas video, kemudian aktivitas kreatif. Nah, itu jadi kita tuh jadi social agency untuk kindness activity itu gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini mungkin ruang cerita yang taunya kitabisa.com itu as a platform doang, sebenarnya kita lebih dari itu teman-teman. Jadi kalau as a personal kita donasi itu udah gue pay aja di 1.000 selesai gitu kan, hit and run. Ya itu nggak apa-apa, as a personal nggak apa-apa. Tapi kalau as a brand, lo donasi tapi lo butuh report, lo butuh aktivitas, lo butuh segala macam. Nah, kita ada divisi namanya brand partnership ini gitu. Tapi brandnya pun nggak harus besar juga. Teh misalkan gue punya brand nih, tapi gue brandnya nggak terlalu gede, tapi gue pengen kerjasama dengan kitabisa.com yang menyalurkan, boleh juga kan? Boleh juga. Nah, pada saat selesai jadi apapun brandnya, mau dari low, middle, high, yang terkenal, yang baru mau mulai segala macam, kita sangat open banget. Karena kan kita kan sekarang tahun 2020 ke 2021 itu tagline-nya itu kan kindness at scale ya. Jadi kita memperluas kindness ke semua level gitu. Jadi harapannya semua orang bisa download aplikasi Kita Bisa. Kalau teman-teman nanti cek di App Store atau di Google Play Store, itu ada aplikasi Kita Bisa. Nah, itu bisa disetting donasi, terus apa segala macamnya tuh tiap hari Jumat mau donasi kayak mau apa segala macam tuh bisa disetting semua. Jadi teman-teman download aja gitu. Aplikasi Kita Bisa itu memudahkan. Itu as a personal. Nah, kalau misalnya selesai nih biar proses donasi, proses aktivitas kan udah selesai nih. Nah, terus nanti mau disalurkan kan? Itu pertanyaannya, ini bener nggak ya buat salurin apa gimana sih kitabisa.com gitu ya? Bener. Gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa buka di kitabisa.com. Terus nanti itu ada namanya kabar terbaru. Kalau misalnya kalau mau disimulasiin juga bisa sih nanti. Tapi intinya kalau teman-teman buka kitabisa.com di situ ada
kabar terbaru. Nah, kabar terbaru itu adalah hasil update semua implementasi pencairan dan segala macamnya. Nah, jadi kalau misalnya yang terkenal itu selamatkan untuk corona kemarin ya. Nah, kalau teman-teman buka halaman Indonesia lawan corona, jadi kita bisa.com/Indonesia lawan corona. Nah, di situ di website ada kan teh? Di website ada. Oke. Jadi nanti ada kabar terbaru. Nah, kabar terbaru itu semua aktivitas dari pencairan, dari penyaluran, foto-fotonya, berapa beneficiaries dan segala macamnya itu ada di situ. Gitu. Jadi itu real time. Jadi setelah diimplementasiin langsung dimasukin ke situ sama tim kita. Jadi buat teman-teman yang nanya ini implementasinya gimana, itu ada di sana update-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita bisa itu adalah connecting kindness. Jadi kita bisa itu adalah bridging dari yang punya duit sama yang membutuhkan kan, berarti kan. Nah, pada saat kita terima uang donasi dari teman-teman, itu terkumpul di platform, kita akan mencari partner implementator di lapangan. Partner implementator di lapangan itu bisa jadi yayasan, NGO atau komunitas yang memang concern di sana. Dan itu harus punya berbadan hukum atau gimana teh? Betul, harus yayasan. Karena kan kita kan punya pertanggungjawaban kan, gitu kan. Jadi for information teman-teman, kalau kitabisa.com itu punya kewajiban untuk lapor ke Kemensos itu tiap 3 bulan sekali. Nah, itu namanya PUB, pengumpulan uang dan jasa gitu, PUB, pengumpulan uang dan barang. Jadi kita tuh tiap 3 bulan kita mesti report. Jadi 3 bulan ini berapa dana yang terkumpul, berapa dana yang masuk, berapa dana yang disalurkan gitu-gitu tuh harus ada report dan segala macamnya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu segala macamnya itu bisa aja kontak kita kan untuk bisa tahu reportnya. Misalkan gini, kan gue nggak tahu ya, koreksi kalau gue salah. Tapi misalkan nih, gue kita mau bikin sekolah gitu kan, misalkan gitu, sekolah di pedalaman, memerlukan dana 150 juta misalkan gitu. Tapi selama 30 hari gitu kan ininya jangka waktu kampanyenya kan. Nah, tapi setelah 30 hari hanya terkumpul 50 juta gitu misalkan kayak gitu kan. Nah, itu tetap disalurkan atau gimana tuh? Hitungannya tuh kalau gitu. Tetap disalurkan. Karena kan uangnya kan udah jadi kita itu kalau di kitabisa.com kan itu kita memasang target misalnya let's say 150 juta. Yang terkumpul misalnya 50 juta doang. Ya berarti kan itu poinnya adalah tidak memenuhi target. Tapi uangnya kan masih ada. Nah, uangnya itu akan tetap disalurkan ke beneficiaries yang tadi misalnya sekolah di Maluku atau sekolah di Timur misalnya gitu ya. Itu memang harus disalurkan dan buat teman-teman di sini mungkin juga ada yang tahu, ada yang belum tahu juga mungkin ya. Jadi kita bisa itu ada biaya platform fee sebesar 5%. Jadi kalau lo donasi misalnya terkumpul 50 juta. Nanti kita potong dulu biaya platform fee 5%, habis itu baru di-share ke teman-teman di lapangan kayak gitu. Gitu. Jadi termasuk brand besar juga sama teh? Sama, brand besar juga sama. Kecuali untuk bencana dan zakat itu nggak dipotong. Bencana dan zakat enggak 0%. Tapi kalau yang campaign untuk bikin something itu ada fee 5% ada 5% apa? Fee platform. Platform fee namanya. Ya. Karena kan kita kan pakai platform tuh. Jadi ada pemeliharaan platform kan. Nah, maintenance ya. Ada maintenance di situ. Tapi kalau untuk bencana kayak kemarin misalnya banjir atau segala macam itu 0% semuanya gitu. Zakat juga 0%. Jadi teman-teman yang di sini mungkin misalnya tiap bulan ada zakat ya, bingung loh mau gimana nih gue gitu kan. Itu bisa ke kitabisa.com karena kita juga kolaborasi sama Basnas sama semua lembaga-lembaga zakat di Indonesia tuh join ke kita. Jadi channelnya tuh kurban juga 0% gitu-gitu lah ya. Ya, jadi maksudnya hal-hal yang kayak bencana gitu atau zakat gitu tuh kita 0% semuanya gitu. Gitu. Jadi maksud gue buat teman-teman sekarang mungkin yang nanyain ini benar nggak sih diimplementasiin segala macamnya, itu nanti akan ada kabar terbaru yang terkirim ke semua email dan nomor HP donatur. Jadi misalnya gini Jar, gue donasi nih ya, donasi ke Selamatkan Indonesia Lawan Corona, terus donasi lagi 1.000. Nah, terus gue nanti masukin kan alamat email sama nomor HP ya. Di situ. Nah, nanti selesai itu donasi, terus nanti kan ada update di kabar terbaru. Nah, pada saat tim kita ngupdate di kabar terbaru, itu nanti akan masuk ke email kita. Gitu. Jadi udah disalurin nih gini bla 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 gitu. Makanya penting buat teman-teman masukin alamat email sama nomor HP. Ya, untuk tapi update-nya. Kalau misalnya teman-teman
Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh risih nih gue masukin segala macam, yang paling benar adalah download aplikasinya, karena di aplikasi kita bisa itu nanti kan ada inbox gitu kan, nanti masuk ke situ gitu. Jadi maksud gue kalau aplikasi itu jadi kayak kita ya kayak lo aplikasi yang lain aja kan, kayak Gojek, Grab dan segala macamnya kan lo dapat notif gitu, tapi ya inboxnya kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau di kitabisa.com itu buat teman-teman nggak cuma personal, jadi lo bisa donasi kalau lo ada di institusi misalnya ada di BUMN, ada di brand, ada segala macam, itu bisa banget gitu. Justru melalui institusi itulah justru makin banyak kan impactnya kan gitu kan, karena lo ada dana CSR yang udah lo allocate, kemudian lo kasih ke Kitabisa untuk lebih banyak impactnya lagi gitu, lebih banyak penerima manfaatnya kayak gitu. Setuju. Wow. Seru tau gitu. Keren nah gue baru tahu loh nih. Mau cerita baru tau ya, wah itu dia tugas kita sebagai kita sebagai knowledge promoter. Terima kasih kitabisa.com. Sama-sama. Nah satu lagi gue mau menanggapi juga yang pertanyaan lo tadi, Jar, yang tentang warteg yang ada tulisannya makan di sini udah dibayar orang baik gitu ya. Terus ada lagi yang baru-baru ini pulsa, beli kuota di sini gratis buat sekolah gitu kan. Ini kan udah dibayarin orang baik. Ini yang sate. Nah, ya betul. Betul, itu yang sate. Kemudian ada lagi yang pulsa kemarin. Nah, jadi kan di Kitabisa itu ada namanya divisi brand engagement. Nah, brand engagement itu dikepalain sama Bang Iqbal kita yang tadi lah gitu. Senior itulah. Senior kita itu. Nah, ide-ide kreatif itu ada dari Mas Iqbal. Jadi tim Bang Iqbal. Iqbal Haryadi. Kemudian kalau pernah tahu Awe itu Ardi Wilda. Wilda tuh tim konten, bos kontennya kita lah, gitu, dewa kita gitu kan. Nah, sebenarnya mereka tuh yang punya ide itu gitu kan. Dan mereka inilah, beliau inilah yang punya ide banyak. Terus nanti di trial. Jadi kalau di Kitabisa atau di startup mungkin ya. Kalau lo punya ide, lo trial. Kalau works jalan, kalau nggak works lo kill. Gitu. Jadi jangan heran buat teman-teman yang akan masuk ke startup, lo akan banyak banget kegiatan-kegiatan yang akan lo eksekusi. Tapi jangan kecewa juga kalau misalnya itu nggak works, akan di-kill. Jadi misalnya Setuju. Jadi lo udah berdedikasi ya selama 3 bulan mengerjakan lah apapun itu, tiba-tiba dari data ini nggak impact, ini nggak apa, jadi kita stop ya. Terus sakit hati kan, tapi ya udah karena memang jangan dapet. Jadi kalau di startup itu biasa banget yang kayak gitu, ada kerjaan dilakuin, works jalan. Nah, si pecel dan si pulsa dan si foodbox ini adalah kegiatan yang jalan dikarenakan kita ngerjain, kita trial dulu gitu. Nah, awalnya tuh di trial dulu di geng-gengnya Depok sama Cilandak dekat kantor kan, kalau kantor kita bisa kan dekat ke Cilandak gitu. Depok arah-arah sini nih, arah-arah Cilebut. Arah-arah sana, arah-arah Cilebut. Nah, jadi itu dibayarin kita cari yang tenda ya, karena kan kalau gerobak tuh nanti hilang kan ya, nggak tahu di mana gitu. Jadi kita biasanya carinya yang tendaan. Terus nanti misalnya selama sehari dia berapa porsi? Habisnya 75 porsi. Ya udah 75 porsi kita biayain dulu seminggu misalnya gitu. Jadi 75 dikali 7 hari. Nah, itulah yang akan dibiayain lah sama Kitabisa melalui channel tadi yang bisa makan. Oke, dari beberapa platform yang itunya ya kan. Subplatformnya itu. Jadi kan betul. Jadi channel-channel besar itulah yang nanti akan membiayain dulu gitu kan. Nah, pada saat itu viral, pada saat itu works, kita masukin ke media segala macam. Nanti baru tuh kita ajak brand-brand. Lo mau ikutan nggak nih? Mau join nggak nih? Bantu nih, gitu. Nestle, apa misalnya gitu ya. Mau ikut nih? Mau ikut nggak? Oh, mau deh, Wen. Gue biayain seminggu. Misalnya, gue biayain sebulan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman brand itu pasti lah ya, kita akan taruh kayak apa branding mereka gitu. Dan itu masuk CSR kan Teh? Itu masuk CSR. Jadi biasanya kalau Kitabisa itu kerjasamanya sama tim CSR, tim Korkom, tim Corporate Communication, karena biasanya di dalamnya ada CSR-nya. Terus ada tim PR biasanya, karena terkait sama CSR tuh perlu dipublikasikan biasanya betul. Gitu. Nah, satu lagi misalnya anak marketing atau sales, karena ada produk yang misalnya lo beli produk tapi 10%-nya didonasiin. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi misalnya lo beli
kayak Lemonilo misal kemarin kita kerja sama, halo teman-teman Lemonilo kayak. Terus misalnya teman-teman Lemonilo boleh loh nge-brandku juga. Siapa tahu gitu kan. Ya gitu ya. Jadi siapa tahu ya podcastnya bisa bersama ya kan? Teman-teman. Amin, diaminkan dulu ya Allah. Siapa tahu. Amin sama semesta ya. Semesta. Jadi misalnya beli mie ya. Nanti gratis mie, bisa gitu. Itu juga bisa product donation. Tapi kalau misalnya beli mie, tapi lo beli misalnya 10.000 ya 10%-nya untuk donasi. Nah itu bisa juga kayak gitu. Jadi jadi jangan terbatas sama teman-teman CSR juga. Jadi teman-teman yang lain di divisi lain pun kalau misalnya punya kindness thing atau punya kegiatan kebaikan yang bisa dikonekkan sama kita, bisa nggak apa-apa. Kasih tahu aja ke kita. Nanti kita akan bikin kegiatan kreatifnya kayak gimana, bikin videonya, bikin viral segala macamnya, atau di channel kita mana aja. Nanti itu bisa kita sinergikan gitu. Jadi gitu. Ibu bagian memviralkan. Oke. Enggak, saya connecting-kan. Karena kalau memviralkan itu ada lagi tim kita. Bos Iqbal dan kawan-kawan. Bos Iqbal teman-teman. Ada juga tim digital marketing dan segala macamnya kan. Jadi di kitabisa.com itu kayaknya sih cuma platform aja, tapi di dalamnya itu kita udah ada sekitar 400 lebih orang malahan. 400 lebih teh? Tim-timnya gitu kan. Jadi ya jangan melihat saya aja nih, saya cuma secuil dari sebanyak itu gitu kan. Jadi banyak orang-orang hebat lainnya di Kitabisa yang sebenarnya bisa diekspor. Tapi kan saling berhubungan. Kalau nggak ada lu juga kan mungkin menjadi sesuatu yang ibarat perahu nih, lah. Kalau satu ininya rapuh, rapuh semua. Jeglek semua ya, tenggelamkan kata Bu Susiwa. Jadi intinya teman-teman, apapun yang kalian donasikan di kitabisa.com nanti akan selalu di-report, baik itu melalui aplikasi ataupun website. Terus kemudian jangan khawatir juga apa yang lo donasikan itu tidak disampaikan. Pasti kitabisa.com selalu menyampaikan itu melalui tadi via aplikasi. Dan juga buat teman-teman brand nih, tidak hanya brand besar aja ya teh, brand-brand yang mungkin lo masih ngebangun brand tapi lo mau ikut berdonasi, ikut berconnecting dengan kitabisa.com bisa gitu ya teh, untuk membagi, intinya adalah men-share ataupun memberikan energi baik dari orang baik ke orang baik lagi. Oh, betul. Jadi kindness at scale itulah yang dipertahankan nanti seterusnya gitu. Jadi ini ada Bapak Timi dan Bapak Fikra selaku CEO kita tuh yang hebat banget menurut gua, bisa membuat kitabisa.com dan jadi membantu banyak orang sih gitu. Someday mudah-mudahan beliau mau ya berkenan di ruang cerita Fajar ya. Amin. Kalau mau terus sih undang Bos Iqbal dulu aja. Sabi. Siap. Kita ikut Bos Weni aja. Kita ikut Bos Weni. Namanya juga kan kita masih belajar nih. Iya. Kita kan semua belajar ya, Boy. Aduh, oke. Pertanyaan terakhir di episode kali ini, tapi teman-teman sekali lagi ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir obrolan gue dengan Mbak Weni. Masih banyak lagi nanti yang akan kita obrolin dengan teman-teman kitabisa.com. Tidak hanya Mbak Weni, mungkin nanti teman-teman part-part bagian-bagian lain yang, karena seperti gue bilang tadi ruang cerita Fajar ini membagikan lagi, menginspirasikan lagi inspirasi dari orang-orang hebat, orang-orang baik yang nantinya menjadi energi kalian juga ketika, jadi ini podcast bukan prank-prank gitu teh, bukan, beda-beda. Iya, bukan. Ini membagikan kebaikan, asik. Secara otomatis tuh udah promo sendiri nih gue. Membagikan inspirasi kepada orang baik. Nah, iya betul. Kepada orang baik dan mengajak brand baik. Iya. Aduh. Pertanyaan terakhir di ruang cerita Fajar nih tadi episode kali ini. Ada nggak tips atau saran dari seorang Weni Febriani untuk teman-teman yang sekarang di kondisi dia di PHK, dia bingung harus mengeksplor diri dia seperti apa di kala pandemi ini, dan teman-teman yang harus bekerja di luar karena memang mencari rezekinya di luar, dari seorang Teh Weni Febriani untuk mungkin lebih ke penyemangat kali ya, penyemangat lah buat teman-teman mereka. Dan boleh dong Teh kasih dukungan semangat buat teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini belum bisa pulang mungkin dan belum bisa bertemu atau memeluk anak istrinya di rumah, ataupun suaminya ataupun keluarganya di rumah yang masih menjadi garda terdepan untuk melawan COVID-19, dari seorang Weni Febriani.
Kalau dari gue sih sebenarnya gimana ya? Teman-teman yang mungkin saat ini belum beruntung misalnya kena PHK atau segala macamnya, menurut gue tetap semangat. Yang pasti itu udah pasti lah ya, semangat, karena apa ya, kita tuh di dunia kan memang mesti menghadapi semua keterbatasan inilah ya, gimana caranya. Nah yang kedua menurut gue adalah teman-teman tetap harus perlu belajar memenuhi skill set teman-teman di dunia per-WFH-an dan kena COVID kayak gini. Skill set tuh maksud gue gini, skill set yang gue pernah dengar dari podcastnya Bang Iqbal juga adalah lo mesti kalau lo di bawah 40 tahun ya mungkin lo masih bisa kayak lo belajar lah tuh namanya desain grafis atau desain apa misalnya gitu. Lo belajar lah di marketing, lo jualan apa misalnya, lo aktif lah di sosial media gitu. Belajar lah kalau misalnya lo bisa voice over, misalnya bikin podcast dan segala macamnya. Jadi tetap kalau kata orang Jepang itu kan nggak ada yang namanya pensiun kalau lo suka sama kerjaan gitu kan. Jadi lo mesti berpikir terus hidupkan jiwa sama hati lo dan pikiran lo juga. Lo tetap harus berkarya apapun itu. Nah menurut gue skill set itu sangat penting untuk lo bisa pelajarin dan temukan. Dan itu pelajari dan temukan dengan teman-teman yang lain gitu. Nah yang ketiga tetap silaturahmi. Menurut gue walaupun misalnya ini nggak bisa ketemuan dan segala macamnya, tetap kasih tahu teman-teman terdekat lo bahwa lo butuh bantuan atau lo butuh insight, lo butuh segala macam. Jangan biarkan diri lo sendiri. Karena apa? Sekarang ini kan tingkat stres makin tinggi, tingkat keinginan untuk orang killing yourself gitu, bunuh diri segala macam juga tinggi gitu kan. Jadi maksud gue jaga itu paling penting. Tetap silaturahmi, tetap ibadah dan segala macam itu perkuatlah diri lo, kedekatan lo sama Tuhan. Itu 3 hal yang menurut gue lo mesti perkuat di diri lo sendiri. Jadi mentality itu mesti kuat banget. Jadi walaupun lo dihajar kiri kanan atas bawah dan segala macam, lo tetap survive gitu walaupun lo kena PHK dan segala macamnya, menurut gue gitu ya. Terus kalau buat teman-teman yang memang misalnya tidak bisa melanjutkan lagi sekolah atau apa misalnya gitu ya, misalnya orang tuanya juga kena PHK dan semacamnya, jadi anak yang kreatif tetap maksudnya walaupun lo ada nih cerita, mungkin kalau teman-teman buka di Instagramnya Kita Bisa, ada yang anak dari Makassar, akhirnya dia jadi pemulung, ngumpulin plastik dan segala macamnya, tapi uangnya itu dia beliin kuota biar dia nggak nyusahin orang tua. Nah maksud gue kita sekarang itu nggak bisa menjudge orang, lo punya pekerjaan apa sih, ya elah lo jualan diri doang semuanya, nggak bisa. Karena apa? Karena kita masih survive masing-masing, kita masih punya pijakan masing-masing yang bodo amat orang mau bilang apa, yang penting gue survive asal itu halal dan itu tetap sesuai dengan track record yang benar kayak gitu. Menurut gue itu sih. Jadi creative thing tuh mesti harus kita bangun, silaturahmi terus bangun, minta yang di atas dikuatkan dan segala macamnya. Kemudian tetap connecting, tetap connected, maksudnya tetap terhubung, jangan hilang gitu. Karena kalau teman-teman sekali hilang terus stres terus nggak punya pegangan segala macam, itu kasihan banget maksud gue gitu. Jadi kalau lo punya teman juga bro yang misalnya nggak bisa berkarya dan segala macamnya, tetap connecting, tetap ajak ngobrol apa-apa. Nah itu tugas-tugas kita yang maksudnya kita kan masih bisa, alhamdulillah masih bisa survive nih. Jadi kalau misalnya tahu teman-teman apa, kalau ada kerjaan apa dioper dikasih tahu gitu. Gabung ke grup-grup yang perlu yang bisa nge-develop lo kayak gitu. Nah kalau buat teman-teman di rumah sakit, di garda depan, nakes dan segala macamnya, tetap semangat, terus jaga kondisi. Kemudian gue tahu sih karena banyak juga sepupu gue, saudara-saudara gue ataupun teman-teman gue yang ada di rumah sakit, dokter ataupun perawat dan bidan segala macamnya, gue tahu ini berat banget karena gue stay at home juga karena gue nggak mau bakal ada bertambah dan nyusahin orang-orang di rumah sakit gitu kan. Dan kalau dari sisi perusahaan kita ngebantu teman-teman semuanya seoptimal mungkin. Jadi kita ngumpulin dana segala macam untuk beli APD, untuk bikin foodbox segala macamnya, itu kita tuh karena kita pengen ngebantu gitu kan. Karena kita punya cara ngebantu masing-masing kan. Kita nggak bisa stay di rumah sakit, tapi kita bisa bantunya dari luar seperti ini. Nah kemudian semangat terus, maksud gue jaga kesehatan karena lo nggak sendiri, maksudnya kita lembaga-lembaga NGO kayak kita, terus ada teman-teman lain yang senantiasa ngedoain lo pada. Jadi ya tetap semangat, pokoknya intinya teman-teman di rumah sakit jaga kesehatan, tetap protokol kesehatannya tetap dijaga. Terus menurut gue kalau misalnya lagi bete atau segala macam, take yourself untuk me time lah. Maksudnya kalau misalnya udah jenuh banget, ya udah kayak apa tidur atau segala macamnya, jangan diporsir juga sih menurut gue gitu. Itu sih karena gue paham banget karena di Kita Bisa.com dari awal COVID
sampai sekarang kita masih banget menerima cerita-cerita gitulah dari teman-teman di tenaga kesehatan. Jadi gue paham banget apa yang terjadi kayak gitu sih. Makanya karena kita tahu itu, kita akhirnya nggak bisa cuma leha-leha ngebantu yang itu yang biasa-biasa aja. Jadi kita mesti punya suatu kontribusi yang lebih lah kayak gitu buat teman-teman tenaga kesehatan gitu. Jadi semangat teman-teman cerita pokoknya. Semangat lah pokoknya ya, kita mesti survive ngadepin segala macam pandemi ini gitu. Iya. Gitu. Wow, luar biasa banget nih teman-teman obrolan kita hari ini bersama Mbak Teh Weni Febriani. Gue juga bisa menambahkan mungkin buat teman-teman juga yang masih mungkin belum dapat kerjaan lagi, tetap semangat, tetap cari potensi lu, meskipun lu harus jualan jangan pernah malu, jangan pernah minder selama itu halal dan juga bisa menjadi energi dan hal positif buat keluarga lu, lakukanlah itu sih menurut gue sih ya. Jangan pernah malu, intinya kalau sekarang sih jangan pernah malu melakukan hal baik untuk siapapun itu, karena ya kembali lagi Tuhan akan tahu seberapa, karena dengan mungkin gue yakin sih Teh, di balik semua ini Allah akan selalu memberikan nanti jalan dengan caranya. Mungkin dengan ini kita harus bisa mengeksplor lagi diri kita, bisa lagi yang tadinya hanya di zona nyaman, akhirnya kita lebih lagi keluar dari zona nyaman, kembali mengeksplor diri kita supaya kita juga bisa tetap survive dan tetap juga bisa berbagi lagi. Dan intinya adalah jangan pernah lelah untuk berbagi, karena mungkin kalau di dalam Islam juga kan ketika kita berbagi maka secara ini balik lagi rezeki kita akan bukan berkurang tapi akan terus bertambah. Nambah. Kan? Ya itu sih intinya gitu. Dan yang pasti buat teman-teman, buat kalian juga yang punya campaign ataupun brand yang mau untuk join di kitabisa.com, sangat bisa banget. Nanti kalian bisa follow Instagramnya Teh Weni di @wenifebriani, ataupun bisa kalian share juga di Instagramnya kitabisa.com di kitabisa.com, ataupun misalkan masih mau pengen nanya-nanya nih ke Teh Weni juga boleh. Teh, gue punya brand apa, gue punya campaign ini yang mau diskusi dengan Teh Weni, mungkin Teh Weni sangat terbuka untuk via DM kah, nanti dari DM nanti lanjut melalui Zoom atau bagaimana gitu. Dan boleh, atau juga boleh di-share email gue juga di sini boleh. Weni@kitabisa.com kan, nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa di email di situ juga. Weni@kitabisa.com. Weni@kitabisa.com. Weni biasa. Ya, kitabisa.com. Ya, betul. Okay. Nah, itu buat teman-teman yang mau email juga silahkan. Teh Weni sangat terbuka 24 jam. 24 jam. Kalau nggak tidur ya, kalau nggak istirahat. Terbuka sih 24 jam 7 hari, tapi dibalasnya hari kerja gitu. Dibalas hari kerja. Ya lu tahu diri lah. Lu kalau WhatsApp jangan malam, atau jangan email jangan malam-malam yang mungkin nggak dibales. Iya. Atau lo boleh nggak apa-apa email malam, tapi paling dibalasnya besok. Pagi, ya besoknya gitu. Aduh. Yang pasti Teh Weni jangan kapok ataupun teman-teman kita bisa.com jangan kapok untuk main lagi di Ruang Cerita Fajar. Gue harap ini bukan yang pertama dan terakhir kita ngobrol tentang platform ataupun cerita orang baik dan juga brand baik di kitabisa.com. Dan yang pasti gue tunggu episode-episode berikutnya bersama teman-teman kitabisa.com. Yeay. Gue yang terima kasih banyak loh. Udah di-invite. Udah di-invite sama teman-teman Ruang Cerita juga, sama lo juga gitu kan. Sehat-sehat. Intinya sih ini baru opening aja ya, baru 001 kali ya. Ini episode 1 lah, ini episode 1 tentang kitabisa.com lah. Masih banyak lagi. Mungkin abis ini sekian, Mas gitu Iqbal yang lagi dengar, Mas Iqbal mungkin lagi dengar. Mas, gue tunggu ya invite nih. Langsung di DM aja dulu di Instagram, asik. Ya, lu jembatanin dulu Teh biar enak. Oke, sebelum tutup episode kali ini kita ada biasanya foto virtual yang akan masukkan di Instagram story. Biar kayak ada kekinian, biar viral katanya. Oke, yuk. 3, 2, sekali lagi Teh, bebas dong. Lagi. Oke. Teh Weni Febriani hatur nuhun pisan untuk waktunya sudah berkenan di Ruang Fajar. Sami. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Fajar Surya Budiman di Ruang Cerita. Kemudian juga bisa kalian saksikan juga di Spotify di Ruang Cerita Fajar dan juga di Anchor di Ruang Cerita Fajar.
Atur nuhun, Siap. Teh Weni. Sama-sama. Jangan Sampai ketemu kapok. lagi jangan Fajar dan kapok. teman-teman Ruang Cerita. Nggak bakal kapok. Kita happy banget kok kalau di invite kayak gini, jadi bisa tahu semuanya kan. Yoi. Sip. Aku tutup dulu ya. Ya. Oke Teh Weni, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Sampai ketemu ya. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.